bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, para frater, suster yang terkasih, hari ini adalah pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Kita bersyukur ada Bunda Maria yang menyediakan rahimnya untuk kehadiran Sang Penyelamat, dan kita mensyukuri atas kesetiaan, atas ketaatan Bunda Maria yang diajarkan kepada kita sekalian. Mari di awal Prenekaristi ini kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke dalam hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang Menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. karena Hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam Prenekaristi kita pada pagi hari ini kita bersyukur atas ulang tahun ke-67 Bapak Anton Alung. Juga mengenang 11 tahun berpulangnya Bapak Paulus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami sumber belas kasih dan cinta kasih, penuhilah hamba-hamba-Mu dengan anugerah surgawi. Tingkatkanlah kiranya kesejahteraan dunia berkat pesta kelahiran Santa Perawan Maria, sebab putra yang dilahirkannya adalah sumber keselamatan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku bersukacita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku bersukacita dalam Tuhan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau, hai perawan Maria, dan sangat terpuji, sebab daripadamu telah terbit sang surya keadilan, yakni Kristus Allah kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, frater, suster, bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang Katolik memang mencintai Bunda Maria. Ada bulan Rosario, ada bulan Maria. Kita punya Rosario dan kita gunakan untuk berdoa, mendekatkan hati kepada Bunda Maria. Dan banyak orang, banyak sekali orang yang mengikuti atau percaya berdoa kepada Bunda Maria, mendapatkan pertolongan dari Bunda Maria. Entah bagaimana caranya. Saya sendiri pernah mengalami hal itu, mendapat pertolongan dari Bunda Maria. Sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin, tapi mungkin bisa terjadi. Bukan karena kekuatan manusia, tapi berkat doa. Kita perlu mendapatkan dukungan doa dari orang-orang kudus, dan salah satunya adalah Bunda Maria. Sangat kentara itu,
ya. Siapa yang dekat kepada Bunda Maria akan menjaga, melindungi kita sekalian. Dan Bunda Maria lewat caranya tersendiri pasti menolong kita sekalian. Banyaklah di antara kita yang juga mendapatkan ya bantuan dari Bunda Maria. Maka dari itu, ya kenapa kita sebagai orang Katolik saya sendiri mencintai Bunda Maria? Karena Bunda Maria itu ada di dalam kitab suci. Namanya itu disebut dalam kitab suci. Seperti tadi dari dalam bacaan Injil disebut, Maria mengandung dari Roh Kudus. Itu dicatat oleh kitab suci. Dan ketika Yusuf sedang tidur, dan akhirnya tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf, itu nama Bunda Maria disebut. Maria, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Disebut itu. Kitab suci beberapa kali mencatat nama Bunda Maria. Nama saya aja gak dicatat kok. Gak ada kitab suci. Hari Leong gak ada. Buka dari awal sampai akhir gak ada. Siapa tokoh pemimpin negara yang paling hebat sekarang ini? Juga namanya gak disebut kok. Tapi Bunda Maria, seorang perempuan yang sangat sederhana. Dan keutamaan dari Bunda Maria juga nampak kelihatan. Setia, taat kepada kehendak Allah. Orang yang taat atau setia kepada kehendak Allah, itu artinya ya total surrender itu. Pasrah bongkoan itu ya kepada kehendak Allah. Meskipun kehendaknya itu bukan kehendak dia. Meskipun Bunda Maria mempertanyakan kehendak itu. Jadi, coba dalam dialog Maria menerima kabar sukacita, Maria bertanya itu, tetapi ya itulah dia. Mau gak mau berhadapan dengan kehendak Allah, Maria taat. Mau setia kepada kehendak Allah. Ketika Bunda Maria berada di bawah kaki salib Yesus, itulah dia ketaatan, kesetiaan. Ketika Bunda Maria patung Pieta itu menggendong jenazah Yesus, itulah dia ketaatan. Maka dari itu kita bersyukur punya Bunda Maria, setidaknya mengajarkan kita untuk taat kepada kehendak Allah, setia kepada kehendak Allah, mencintai kehendak Allah. Dan akhirnya kita selalu berdoa, biarlah Bunda Maria juga mendoakan kita. Apakah kita perlu berdoa kepada Bunda Maria? Sederhananya jawaban saya singkat, ya. Ingat peristiwa di Kana, peran serta bantuan Bunda Maria dalam pesta perkawinan di Kana. Itu pesta perkawinan di Yahudi itu, orang Yahudi pada saat itu 7 hari 7 malam. Bukan seperti pesta kita, mungkin resepsinya 3 jam katakanlah, 7 hari 7 malam. Dan di hari ketiga mereka kehabisan anggur. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Berkat siapa? Berkat Bunda Maria. Ya, luar biasa Bunda Maria itu. Nah, semoga kita sekalian yang mencintai Bunda Maria juga dicintai oleh Bunda Maria. Kita bersyukur punya ibu namanya Bunda Maria. Ibu yang penuh dengan kebaikan, ibu yang penuh dengan cinta kasih, ibu yang memperhatikan kita. Berdoalah. Bila kita punya masalah, kita punya persoalan, kita merasa jalan hidup kita ini buntu, berdoalah kepada Bunda Maria. Supaya Bunda Maria juga menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus putranya. Sama persis seperti perkawinan di Kana. Bersyukurlah bahwa kita memiliki Bunda Maria. Amin. Marilah kita nyanyikan lagu persembahan 382. 382. Amin.
Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, Putramu Tunggal telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Ia lahir dari Bunda Maria perawan yang suci. Semoga Kristus membersihkan kami dari dosa, sehingga Engkau berkenan menerima persembahan kami ini, sebab Dialah Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Kami pun memuji kemuliaan-Mu serta mengagungkan Dikau pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria, sebab Dialah yang dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggal-Mu, dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami madukan suara dengan mereka sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena
Bapa, sukacita kami, gembirakanlah kiranya umat-Mu yang Kau kuatkan dengan kurnia-Mu. Semoga kami pun bersukacita karena kelahiran Santa Perawan Maria, harapan dan fajar keselamatan bagi seluruh dunia. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada satu pengumuman. Hari ini hari Kamis, dan kembali nanti sore ada OKS dengan tema ini dia, mengenang kisah cinta bersama Romo Hadiwijoyo, tribute untuk Romo Hadiwijoyo atau ode untuk Romo Hadiwijoyo. Itu kata saya, tidak ada di tulisan ya. Semoga nanti sore kita dengan suasana gembira bisa bersama-sama mengenang Romo Hadiwijoyo yang pernah hadir, bukan hanya di gedung Samadhi ini, bukan hanya hadir dalam acara OKS, tapi Romo Hadi yang pernah hadir dalam hidup kita, dalam hati kita. Sentuhan, sapaan, keceriaan, candaan dari Romo Hadi terus ada dalam hati kita, dan kita bersuka cita karena punya seorang Romo yang namanya Romo Hadiwijoyo. Arilio nggak usah, nggak ada apa-apanya, buang aja dia ya. Baik, mari kita akhiri Prenekaristi ini. Kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita sekalian semuanya dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, para Romo Frater Suster, dengan demikian Prenekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus Tuhan. Amin. Lagu penutup 657. Share, subscribe. Now klik ya sinonnya, udah nona banyak rahau upload video phone kita bersih